Halo, selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda di hari pertama tahun 2023. Ya, tentunya di awal tahun 2023 ini beragam berita dan informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami rangkum hanya untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Karena peringatan BMKG, pelayaran ASDP Semau ditutup. Menengok kemeriahan malam pergantian tahun di Labuan Bajo. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Jonat Kapitan. Dan saya, Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini pemirsa dengan informasi yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Tenau mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Tinggi gelombang berkisar 4 hingga 6 meter. Berpeluang terjadi di perairan selatan Kupang Rote, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, dan perairan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang menjelaskan cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi akan terjadi di sejumlah perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Gelombang tinggi ini dipicu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara, dominan bergerak dari barat laut menuju utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat menuju barat laut dengan kecepatan angin berkisar 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, perairan Jawa Tengah hingga Kepulauan Kangean, perairan selatan Pulau Jawa hingga perairan Pulau Sumba, perairan Kupang hingga perairan Pulau Rote dan Laut Flores. Gelombang tinggi diprediksi akan terjadi hingga Senin 2 Januari 2023 besok. Sementara perairan di Nusa Tenggara Timur yang berpeluang terjadi gelombang tinggi 4 hingga 6 meter adalah perairan selatan Kupang Rote, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Flores, Selat Sumba bagian barat, Selat Sawu, Selat Ombai, dan perairan utara Kupang Rote. Sedangkan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Sape, Selat Sumba bagian timur, Selat Flores Lamakera, Selat Alor Pantar, dan Selat Wetar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang memperingatkan adanya potensi bahaya pada aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di perairan Nusa Tenggara Timur untuk perahu nelayan dan kapal motor berukuran kecil dan kapal feri. Sementara bagi masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diminta untuk waspada. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, jika sebelumnya penyeberangan ASDP Semau masih dibuka, tetapi karena peringatan BMKG dan akibat cuaca ekstrem, akhirnya pelayaran Semau Bolok ditutup. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada 30 Desember 2022 kemarin memperbarui prediksi kondisi cuaca hingga hari ini 1 Januari 2023 bahwa ada bibit siklon tropis Eli yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur yang juga ikut dilanda. Tentunya gelombang tinggi melanda wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga sangat mempengaruhi pelayaran. Bahkan sebelum rilis tersebut, sejumlah pelayaran ASDP sudah mulai ditutup. Kendati demikian, pelayaran ASDP masih melayani rute menuju Semau. Tetapi setelah peringatan dini dari BMKG, akhirnya ASDP menutup pelayaran.
Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Hansisi M. Munawar Malik saat dikonfirmasi membenarkan penyeberangan Bolok Hansisi Pulau Semau untuk sementara ditutup karena menyusul peringatan dari BMKG dan cuaca yang lagi ekstrim hingga melanda perairan Semau. Penutupan pelayaran ini dimulai sejak tanggal 31 Desember 2022 hingga waktu yang tidak ditentukan. Sempat penutupan pelayaran ini terlambat disampaikan sehingga banyak penumpang yang mengantri di Pelabuhan Hansisi. Tetapi akhirnya mendapat informasi dari ASDP, kemudian penumpang yang hendak menyeberang ke Semau melalui Bolok atau sebaliknya harus pulang dan menunggu hingga pelayaran Semau Bolok kembali dibuka. Ia menambahkan dengan ditutupnya pelayaran Semau Bolok tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat di Pulau Semau. Ia berharap cuaca ekstrim secepatnya berlalu dan pelayaran Semau Bolok kembali dibuka hingga masyarakat bisa kembali memanfaatkan pelayaran ini. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kendati bencana banjir baru saja melanda sebagian wilayah di Kabupaten Kupang, tetapi pemerintah Kabupaten Kupang saat ini mulai berpikir tentang upaya pemulihan pasca bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut beberapa waktu yang lalu akibat hujan deras. Pasca bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Kupang, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan. Bahkan secara tanggap, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan Bupati tentang status tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi yang berlaku sejak tanggal 25 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023 atau selama 14 hari. Bahkan pemerintah juga telah mendirikan satu posko komando tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Kupang. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Kupang saat ini langsung tanggap dengan mulai berpikir tentang upaya pemulihan pasca bencana banjir tersebut. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan saat ini pemerintah selain mendahulukan penanganan tanggap darurat, sambil menginventarisir berbagai kerusakan yang ada untuk dipikirkan program penanganannya, baik secara mandiri maupun bersama lembaga-lembaga swadaya yang selama ini berada di Kabupaten Kupang. Bupati Korinus menambahkan di tahun 2023 nanti, pemerintah menyiapkan bantuan tanggap darurat untuk menangani berbagai kerusakan yang ditimbulkan saat banjir. Selain itu, jika dimungkinkan, pemerintah kabupaten juga sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui APBD 1 dan pemerintah pusat melalui APBN. Tentunya bantuan tersebut untuk upaya penanganan pemulihan pasca bencana banjir di Kabupaten Kupang. Kita bisa lakukan itu penanganan tanggap darurat dulu. Tanggap darurat dulu sambil kita menginventarisir berbagai kerusakan yang ada untuk kemudian dipikirkan program penanganannya baik secara mandiri maupun itu bersama dengan lembaga-lembaga swadaya yang selama ini ada di Kabupaten Kupang, termasuk nanti dari pemerintah daerah di tahun 2023 nanti itu kita harus menyiapkan dana BTT untuk kita coba menangani pasca bencana sekuat yang kita bisa tangani. Bupati Korinus berharap bantuan pemulihan tersebut bisa membantu mempercepat pemulihan pasca bencana banjir di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Pulau bernama Probamora, bertetangga dua negara, beragam suku budaya, kami media pemersatu bangsa. Insan kreatif, inovatif, kolaboratif, hadirkan inspirasi bagi negeri, memberi informasi, juga edukasi, berbakti bagi Ibu Pertiwi.
Ayo berangkat, ayo berubah, satukan langkah menuju cita, satukan asa, tunaikan karya, sinergi lahirkan harmoni. Ayo berangkat, ayo berubah, satukan langkah menuju cita, satukan asa, tunaikan karya, sinergi lahirkan harmoni, sinergi lahirkan harmoni, media pemersatu bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI NTT Kampung TV berubah. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Tangan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Pergantian tahun baru di Kabupaten Ngada diwarnai dengan tingginya kebutuhan bahan bakar minyak. Banyak masyarakat yang memadati stasiun pengisian bahan bakar agar bisa merayakan tahun baru dan bepergian selama liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga maupun sahabat. Permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam perayaan Tahun Baru kali ini. Pantauan TVRI di SPBU Ture Kisa terlihat ramai dengan kendaraan roda 4 maupun 2 untuk melakukan pengisian bahan bakar dalam merayakan Tahun Baru. Antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 untuk pengisian bahan bakar jenis solar dan pertalite yang harus bersabar dalam mendapatkan pengisian bahan bakar oleh petugas. Kelancaran dalam pengisian bahan bakar sangat tergantung kepada ketersediaan BBM di SPBU yang selama ini dipengaruhi oleh keadaan cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Ngada. Jika terjadi cuaca ekstrim, biasanya kendaraan yang memuat BBM mengalami keterlambatan untuk memasok BBM di SPBU yang ada di Kabupaten Ngada, sehingga sangat mengganggu masyarakat pengguna kendaraan untuk mendapatkan BBM dengan lancar.
Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Turekisa, Bruder Eduardus Reba SVD, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantisipasi kenaikan permintaan masyarakat akan BBM saat Tahun Baru, dengan mengamankan ketersediaan bahan bakar sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru terjadi dengan menambahkan kuota agar tidak terjadi kelangkaan saat perayaan Tahun Baru. Di akhir tahun memang kelihatan akhirnya tidak terlalu besar juga ya, tapi ada kecenderungan itu ya. Untuk naik, tapi sebagai satu perusahaan memang kita sudah mengantisipasi semua itu ya. Sehingga untuk menyongsong tahun baru atau menjelang akhir tahun ini persediaan tidak boleh katakan tidak mencemaskan ya. Jadi kita sudah mengantisipasi semuanya itu. Kita biasanya 8.000 atau juga tergantung dengan kebutuhan juga ya, kadang ya 16. Bruder Eduardus juga berharap agar pasokan bahan bakar minyak dari depot Pertamina ND selalu lancar dan tidak mengalami kendala akibat cuaca ekstrim, sehingga ketersediaan BBM selalu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat di pedesaan dan juga nelayan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Polres Ngada menggelar apel siaga pengamanan malam Tahun Baru dengan melibatkan TNI dan unsur pemerintah serta organisasi masyarakat untuk lebih memperketat pengamanan agar tidak terjadi mobilisasi warga dalam menyambut malam pergantian Tahun Baru. Bertempat di halaman belakang Polres Ngada, Bupati Ngada memimpin apel siaga pengamanan malam pergantian Tahun Baru agar lebih menjaga kondisi tetap kondusif dan tidak terjadi mobilisasi warga dalam bentuk konvoi kendaraan. Dengan melibatkan anggota Kodim 1625 Ngada, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Damkar serta Banser NU diharapkan mampu mengantisipasi pergerakan warga yang ingin menyambut malam pergantian Tahun Baru dengan konvoi kendaraan. Selain mengganggu ketertiban umum, konvoi kendaraan biasanya mengakibatkan kecelakaan, baik pengguna kendaraan maupun masyarakat pejalan kaki yang ingin menyaksikan kemeriahan malam Tahun Baru. Bupati Ngada Andreas Paru dalam arahannya meminta agar anggota gabungan pengamanan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mengedepankan pendekatan persuasif, agar masyarakat memahami dan dapat mengerti untuk tidak melakukan mobilisasi dalam menyambut pergantian tahun. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan bahwa pengamanan baik di tempat ibadah maupun jalan utama yang ada di Kabupaten Ngada oleh aparat gabungan merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar perayaan Tahun Baru bisa berjalan dengan aman dan kondusif demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Kita menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka sekali lagi pengamanan malam tahun baru. Ini pengamanan malam tahun baru ini merupakan rangkaian dari kegiatan operasi lilin, di mana dalam kegiatan malam tahun baru ini kami seluruh jajaran Polres Ngada beserta TNI dan seluruh potensi masyarakat yang ada ingin melaksanakan pengamanan khususnya di Kabupaten Ngada, lebih khusus lagi di Kota Bajawa. Kami mengharapkan untuk kegiatan malam tahun baru ini suasana yang aman, nyaman dan kondusif. Pantauan TVRI di Kota Bajawa, aparat gabungan melakukan penjagaan dan pengamanan di tempat ibadah semenjak sore hari sampai dengan ibadah selesai dan langsung mengambil posisi pengaman sesuai tugas yang diberikan sembari melakukan patroli rutin. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menggelar kegiatan refleksi akhir tahun menuju Pemilu 2024 di daerah, agar dalam tahapan pelaksanaan Pesta Demokrasi Rakyat benar-benar berjalan sesuai regulasi sehingga menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas dan bermartabat dalam bingkai budaya Lamakolot. Romo Thomas Labina, salah satu peserta refleksi, menegaskan dengan momen refleksi akhir tahun menuju Pemilu 2024 yang bermartabat, dirinya berharap agar adanya penyebaran regulasi sebagai domain pelaksanaan pemilu hendaknya disosialisasikan secara baik kepada masyarakat sehingga masyarakat boleh mengetahui secara pasti tentang hak-hak politik warga. Selain itu, dalam rangka meningkatkan peran serta pemilih dalam pemilu, hendaknya KPU dapat melibatkan semua komponen masyarakat
untuk berperan maksimal dalam tahapan sosialisasi maupun hari pelaksanaan, terlepas dari kelompok penyelenggara bentukan KPU dengan melibatkan kelompok organisasi dan para tokoh agama di daerah ini, sehingga dengan pelibatan para kelompok yang ada, sejatinya dapat menekan praktek kotor dalam pemilu mendatang. Pertama saya menyampaikan apresiasi atas KPU yang bisa mengumpulkan semua pihak untuk bertukar pikiran, karena dengan berkumpul bersama itu berarti kita belajar bersama. Itu hal yang sangat baik, kita saling memberikan pemikiran, solusi-solusi yang baik untuk pemilihan umum nanti 2024 itu yang betul-betul bermartabat, bergengsi, dan ujung-ujungnya untuk kebaikan bawah tanah. Itu hal yang saya apresiasi. Dan malam ini dari hasil diskusi tadi sambil menoleh untuk melihat pelaksanaan pemilu kali lalu kita coba merefleksikan, duduk tadi bersama, dan kita mau langkah apa yang dibuat ke depan. Sementara itu, Ketua KPU Flotim Cornelis Abon menjelaskan, kegiatan refleksi akhir tahun oleh KPU Flotim bertujuan agar menggali sejumlah harapan masyarakat melalui sejumlah komunitas untuk mengetahui pola serta model demi mendorong tumbuhnya kesadaran pemilih berkenaan dengan hak-hak politik masyarakat, demi menunjang kerja KPU secara kelembagaan menuju pemilu serentak 2024 mendatang. Refleksi itu kita menoleh ke belakang terkait dengan tahapan-tahapan atau pelaksanaan pemilu yang pernah dilaksanakan, sedang dilaksanakan selama ini, kemudian menemukannya banyak hal pengalaman, pembelajaran untuk kemudian dapat membantu baik kami sebagai penyelenggara maupun stakeholder yang lain peserta pemilu, pemilih dan semua pihak yang berkompeten terkait dengan pelaksanaan demokrasi kali pemilu ini untuk. Sejumlah rekomendasi dalam forum refleksi ini tentunya akan menjadi masukan yang nantinya dibuatkan sebuah program kerja dengan melibatkan tim diskusi yang ada sebagai modifikasi atau inovasi dalam persiapan KPU Flotim menuju pemilu serentak 2024 nanti. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, seperti apa kemeriahan pergantian malam tahun baru di Labuan Bajo? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
media pemersatu bangsa. Insan kreatif, inovatif, kolaboratif, hadirkan inspirasi bagi negeri, memberi informasi, juga edukasi, berbakti bagi Ibu Pertiwi. Ayo berangkat, ayo berubah, satukan langkah menuju cita, satukan asa, tunaikan karya, sinergi lahirkan harmoni. Ayo berangkat, ayo berubah, satukan langkah menuju cita, satukan asa, tunaikan karya, sinergi lahirkan harmoni, sinergi lahirkan harmoni, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI NTT, Ketanggung TV berubah. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, walau tahun 2023 merupakan tahun yang diprediksi ini akan penuh dengan tantangan khususnya ekonomi global. Namun tentunya masyarakat Kabupaten Ngada tetap optimis untuk bisa bangkit dan memperbaiki ekonomi pasca COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Malam pergantian tahun baru di Kabupaten Ngada, khususnya di Kota Bajawa, diwarnai kembang api yang dimainkan secara spontan oleh masyarakat. Walau tidak terjadi konvoi kendaraan sesuai keinginan dan harapan Kapolda Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak mengurangi rasa bahagia serta optimisme masyarakat untuk menyambut tahun baru sebagai tahun untuk bangkit kembali pasca pandemi COVID-19. Walau masih dibayangi ancaman krisis ekonomi global, bagi masyarakat Kabupaten Ngada pengalaman akan krisis moneter yang lalu bisa dilewati dengan baik oleh bangsa Indonesia, sehingga keyakinan akan kondisi bangsa tetap baik-baik saja diyakini secara penuh untuk Indonesia yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Masyarakat di Kota Bajawa menyambut pergantian tahun dengan menggelar syukuran bersama keluarga dan sahabat di lingkungan masing-masing, serta menyalakan kembang api secara spontan di Taman Kartini yang dekat dengan rumah jabatan Bupati Ngada. Bupati Ngada Andreas Paru yang hadir menyaksikan permainan kembang api oleh masyarakat menyatakan rasa optimisnya bahwa Indonesia khususnya Kabupaten Ngada akan tetap bangkit pasca pandemi COVID-19 dengan membangun Kabupaten Ngada sesuai harapan dan keinginan pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada itu sendiri. Pusat kota dengan kembang api, kemudian menyalakan kembang api. Tidak ada kegiatan lain, pawai tidak ada, mereka terpusat di sini. Dan untuk 2023 penuh optimisme. Jadi kembang api pada malam hari ini yang dinyalakan oleh masyarakat
ini sebagai simbol bahwa Ngada optimis tahun 2023 kita akan bangkit ya, dari persoalan-persoalan dampak oleh COVID-19 juga hal-hal lain. Perayaan malam tahun baru dengan menyalakan kembang api secara spontan oleh masyarakat ini disambut meriah sembari mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan agar perjalanan bangsa Indonesia di tahun 2023 bisa memajukan ekonomi serta peningkatan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik dari hari ini. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Tapi besoknya betul pilih po. Ya pemirsa, komunitas Ayo Hijrah Pemuda Muslim Air Mata menyambut tahun baru dengan cara yang berbeda. Mereka menyambut tahun baru dengan melakukan zikir bersama. Ada hal unik dan berbeda dalam malam tahun baru 2023 di Kota Kupang. Hal tersebut dilakukan oleh komunitas Ayo Hijrah Pemuda Islam Air Mata jika sebagian besar masyarakat menyambut malam pergantian tahun dengan konvoi keliling kota atau melakukan pesta kembang api. Namun bagi komunitas pemuda Muslim Air Mata, mereka menyambut tahun baru 2023 dengan melaksanakan zikir bersama dan muzakaroh di Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata pada malam pergantian tahun. Sholawat serta salam dan puji-pujian dilantunkan secara merdu oleh jemaah yang hadir, anak-anak, pemuda dan ibu-ibu secara bersama-sama. Dengan harapan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai di tahun yang baru. Tradisi makan bersama setelah sholawat juga tak lupa dilakukan sebagai simbol kebersamaan bagi seluruh warga. Sebagai puncak dari acara tersebut adalah pengajian tausiah dari Ustadz Nur Salim Hafidz yang memberikan ceramah serta mendoakan kepada seluruh jamaah agar tetap optimis dan berpegang pada sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Baitul Qadim, Abdul Syukur Dapu Beang, dirinya juga mengundang komunitas muslim yang ada di Kota Kupang, terutama di Kelurahan Air Mata untuk berzikir bersama di lokasi yang merupakan salah satu pusat kegiatan umat muslim yang ada di Kota Kupang. Ia menambahkan acara ini bertujuan untuk meminimalisir kegiatan yang kurang bermanfaat yang mungkin dilakukan oleh para pemuda di sekitar daerah Air Mata, serta untuk meningkatkan keimanan dan menyambut tahun baru dengan semangat positif dan tetap berdasarkan keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya selalu diberi perlindungan dan kekuatan serta hidayah dalam menjalani hidup terutama di tahun yang baru. Untuk mengembalikan jati diri mereka dengan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami gunakan untuk baru pertama kali terjadi konsep-konsep yang mereka punya gagasan-gagasan yang positif ini, kita mengakomodir ini untuk bisa menjadikan sebuah kebersamaan membangun umat Islam yang ada di khususnya di Kelurahan Air Mata yang menjadi pusat dakwah Islam, untuk kita tidak terkesan hura-hura atau dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif ini, kita tetap mendorong dan mempertahankan agar supaya mereka lebih istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ini. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, kemeriahan malam tutup tahun 2022 dan tahun baru 2023 di Labuan Bajo disambut meriah oleh warga dan para wisatawan. 4 musisi nasional dan DJ internasional serta pesta kembang api terbesar meriahkan malam tahun baru di Labuan Bajo yang merupakan destinasi prioritas. Malam pergantian tahun baru di Kabupaten Ngada, khususnya di Kota Bajawa, diwarnai kembang api yang dimainkan secara spontan oleh masyarakat. Walau tidak terjadi konvoi kendaraan sesuai keinginan dan harapan Kapolda Nusa Tenggara Timur, inilah kemeriahan malam tutup tahun dan tahun baru 2023 di Labuan Bajo. Sejumlah musisi nasional seperti band Gigi, Anmes, Tiara Love, dan DJ Medusa menghibur masyarakat Labuan Bajo dan para wisatawan yang memilih berlibur akhir tahun di Labuan Bajo. Kemeriahan berlanjut saat pesta kembang api di detik-detik penghujung tahun. Letusan kembang api berdurasi 5 menit ini makin memberikan nuansa indah di malam tahun yang baru.
Diharapkan kegiatan event malam tahun baru ini mampu memberikan peningkatan di sektor pariwisata, khususnya sebagai sistem pariwisata berkelanjutan. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memaparkan kinerja APBN Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2022.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memaparkan kinerja APBN Regional Provinsi NTT tahun 2022. Pada kesempatan pertama, Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Bali, NTP dan NTT memaparkan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar 2,231 miliar, baik dari sektor bea masuk, bea keluar maupun sektor bea cukai. Mereka mampu melampaui target dengan realisasi sebesar 15,692 miliar. Hal ini didorong dengan sektor bea masuk yang tumbuh signifikan dengan adanya importasi tidak rutin raw sugar sebanyak 30.000 metrik ton dengan nilai devisa sebesar 15,89 juta US dollar di kantor KPPBC Kupang. Untuk ekspor tercatat sebanyak 48 juta US dollar yang didominasi oleh bahan pangan olahan dan furniture dengan Timor Leste sebagai negara tujuan utama. Serta melakukan 2 tindakan kepabean dan cukai yaitu penyelundupan kendaraan bermotor dan barang BKC yang tidak dilengkapi pitai cukai. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur memaparkan untuk realisasi penerimaan pajak Provinsi NTT hingga 26 Desember 2022 telah melebihi target sebesar 128%. Pajak yang diterima mencapai 2,7 triliun rupiah. Untuk kepatuhan penyampaian SPT tahunan juga melebihi target. Dari sekitar 189.000 wajib pajak yang ditargetkan menyampaikan SPT tahunan, terdapat sekitar 198.000 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunannya. Sebanyak 2.616 wajib pajak juga telah melaporkan kekayaannya dalam program pengungkapan sukarela hingga Juni 2022. Selanjutnya, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kanwil NTT, Catur Arianto Widodo, memaparkan mengenai kinerja APBN Regional NTT secara menyeluruh, baik penerimaan maupun pengeluaran. Ia mengatakan di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian NTT tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Ekspor terus tumbuh dan tren surplus neraca perdagangan terus tumbuh selama 11 bulan berturut-turut. Untuk impor, kopra dan bahan baku serta penolong menjadi komoditi utama. Untuk kinerja pendapatan negara hingga November 2022 mencapai 2,9 triliun rupiah yang didorong dari kinerja positif hampir seluruh komponen perpajakan dengan realisasi PPN, PBB, cukai, pajak lainnya dan bea keluar sudah di atas 100%. Sedangkan untuk realisasi belanja negara sebesar 30 triliun atau mencapai 86,8% dari alokasi pagu. Kinerja belanja pemerintah pusat mencapai 9,2 triliun rupiah yang didorong kinerja positif realisasi seluruh jenis belanja, baik belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Capaian realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 20,8 triliun rupiah dengan capaian realisasi dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana desa sudah di atas 90%. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, berikut ini akan kami hadirkan sebuah informasi menarik yakni feature Leol Dengkol Hua untuk Anda. Kalau menurut saya pendidikan itu penting karena satu desa, satu kampung kalau dia maju itu harus diukur dengan pendidikan atau kualitas pendidikan yang baik. Kalau SDM-nya baik, sumber daya manusianya baik, kualitasnya baik, pasti desa atau kampung itu maju. Selamat sore adik-adik. Sore, luar biasa. Tepuk semangat. Khusus di RT 27 di tempat saya ini ada juga adik-adik yang sebenarnya sekolah tetapi putus sekolah dan ada yang bersekolah
Tapi sampai kelas 5-6 mereka juga belum bisa membaca dengan benar. Jadi hadirnya Taman Baca ini untuk membantu mereka untuk melancarkan mereka untuk bisa baca dan tulis. Di tahun 2022 ketika kami mulai beraktivitas untuk belajar, mengajar, itu siswanya baru 3 orang. 3 orang itu dari kalangan keluarga sendiri, kebetulan keponakan saya. Mereka belajar di hari pertama itu cuma 3 orang. Berjalan 2 bulan, itu dia mulai ada peningkatan dari 5, 10. Dan di 3 bulan terakhir, mereka mulai mengajak teman-teman mereka, mari kita ke Taman Baca untuk belajar. Nah itu sudah mulai meningkat 30 dan bahkan sampai dengan hari ini sudah mendekati 60 orang yang belajar di Taman Baca. Dari rentan usia, dari adik-adik yang belajar di Taman Baca Wibaha ini dari usia 4 tahun sampai dengan 14 tahun. Dan banyak juga, ada juga PAUD, SD dan SMP. Tetapi ketika belajar kami tidak menggabungkan mereka. Tapi kami memilah atau memisahkan mereka. Kelas PAUD, dia memiliki ruangan tersendiri. Kelas SD dari SD kelas 1 sampai 3 dia memiliki kelas tersendiri. 4 sampai 5 memiliki kelas tersendiri. SMP memiliki kelas tersendiri. Jadi cara belajar mereka juga harus berbeda. Tidak bisa disamakan antara PAUD, SD dan SMP. Sehingga apa yang mereka pelajari sampai. Artinya sasarannya sampai seperti itu. Dan di sini juga dibantu oleh 3 volunteer, masih dari kalangan keluarga juga yang berdomisili di RT 27, yaitu 3 orang volunteer, 3-3-nya perempuan, ditambah dengan saya. 1 sudah sarjana pendidikan, yang 1 masih sementara kuliah di Undana, Fakultas Peternakan, dan 1 baru selesai SMA atau baru tamat. Suka dukanya di sini mungkin kalau untuk saya sendiri, saya belajar bersama-sama dengan adik-adik yang PAUD. Nah kalau adik-adik yang PAUD itu sendiri perlu kesabaran yang ekstra. Karena ketika kita belajar bersama mereka, misalnya kita belajar dengan 10 orang. Kadang 5 orang yang perhatikan kepada kita, kadang 5 orangnya sibuk bercerita sendiri. Jadi itu perlu perhatian khusus dan kesabaran ekstra untuk menghadapi adik-adik di sini. Seperti itu. Raja kita, damai hidup kita. Yang dirasakan saat ini ketika berdirinya Taman Baca ini, yang pasti ada satu kepuasan bahwa selagi masih ada di dunia ini, kita yang pastinya harus bermanfaat dan berdampak untuk orang lain. Dan yang dirasakan pasti senang. Dan mudah-mudahan Taman Baca ini bukan hanya di tahun ini, tetapi dia bisa umur panjang. Sehingga ada regenerasi yang bisa artinya melihat Taman Baca ini untuk terus berkembang. Karena kami tidak mau bahwa ini hanya cuman umur pendek seperti itu, atau mungkin 2-3 tahun terus tidak ada lagi. Ya, kami tidak mau. Kami kepingin juga ada pengkaderan dari sekarang, sehingga ketika kami sudah meletakkan dasar yang baik, ke depan anak-anak juga bisa melanjutkan perjuangan Taman Baca atau sekolah Taman Baca. Feature tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap berhati protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada untuk mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Dina Rahman. Ya, dan saya Junad Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2023. Ya, semoga semua resolusi kita di tahun 2023 ini dapat tercapai. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.